Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arifin MA selaku Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kapanewon Sleman beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati jajaran pengurus IPHI tingkat Kelurahan Pandoharjo, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah utawi anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ingkang alhamdulillah waget rawuh wonten siang punika. Sadèrèngipun kula matur kathah supados kempalan menika kebah berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula dherekaken segedhik wawasan zikir ingkang dipun purwaken kanthi wawasan syahadat saha istighfar. Kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Matur nuwun Bapak Ibu jamaah sedaya, Bapak Ibu Haji, Ibu Hajah sedaya.
Niko acaranipun kados ingkang sampun aturaken kalian Bapak Ketua IBI Bapak Kiai Haji Arifin pilih siang punika kula jenengan sami ingkang baken pokokipun silaturahmi. Kalian wonten istilah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Wonten silaturahminipun, wonten wawasan Al-Qur'anipun, teras wonten sekedhik pengawasanipun. Nyuwun pangapunten menika kula anggenipun matur badhe gaduh-gaduh mawon Pak nggih. Aura sangat estu, aura sangat. Sepindah kula niku mboten asli Jogja. Dados bahasanipun nggih kados ngeten niki Pak. Bahasa Jawanipun radi kaku tur wagu nggih. Salajengipun mangke kula agem bahasa gado-gado yang utama Bapak Ibu saged paham. Gang kaping kalih sajane kula niku mboten pede anggenipun matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Bapak Ibu sedaya menika tiang-tiang pilihan, orang-orang pilihan, para sesepuh pini sepuh, istilahipun sedaya sampun mandita. Lah kok kula bocah wingi sore kok napa matur wonten ngarsa panjenengan. Sakjane kula niku estu ora sangat. Ananging pun kadung saguh pinta-pinta dinten Kelanggung kula disuwani Pak Haji kapurih napa nderek acara ibu untuk kecamatan menika, tingkat kecamatan. Biasanya pun kula anggenipun pengawasan niku tingkat TPK Bu, lare-lare napa? Lare-lare TPK. Terus kaget loh kok jame sepuh-sepuh, Masya Allah. Kula ajeng matur kepripun. Nah. Tapi bagaimanapun karena memang semua sudah pada takdirnya, kalau saged sowan panjenengan itu alhamdulillah rabbil alamin. Saya merasa sangat gembira sekali bisa sowan di hadapan panjenengan semua. Saat ini kita berkumpul di majelis atau tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti kegiatan rutinan IBI tingkat Kapanewon Sleman. Kita berharap kehadiran kita di majelis ini merupakan bagian penghambaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya kadapuk sampai jam 3.10. Ini luar biasa. Saya biasanya nek matur niku seperempat jam, setengah jam paling banter. Niku kok sak jam ya. Alhamdulillah. Semoga sampai insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita mengawali tahun ini adalah tahun 2022 di bulan Januari. Belum berakhir bulan Januari. Akhirnya artinya di bulan atau tahun Masehi ini kita masih baru. Di akhir tahun dan di awal tahun kita biasa diingatkan untuk berintrospeksi atau muhasabah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan setahun yang lalu dan kemudian kita melakukan perencanaan untuk ibadah-ibadah di tahun yang sedang kita lalui. Nah, berkenaan dengan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting yang harus kita sadari betul dan kita pahami betul berkenaan dengan aktivitas kita selama kehidupan kita di dunia ini. Materi yang akan saya sampaikan tidak berat-berat Pak. Saya yakin panjenengan ini sudah cukup berat hidup dari muda sampai tua ini. Artinya kalau sudah sesepuh ini kok masih berat-berat, eman-eman. Masa sepuh itu adalah masa-masa menikmati, masa-masa refreshing. Tadi Pak Haji Arifin menyampaikan kita berkumpul saat ini untuk refreshing. Jangan terlalu banyak berpikir yang berat-berat. Yang terpenting bagaimana aktivitas kita bisa berjalan dengan baik, ibadah kita tetap istiqomah dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun ini saya ingin kita bersama-sama untuk mereview, mempelajari bersama, mengingatkan kembali bersama bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari radhiyallahu an, yang Bapak Ibu saya yakin sudah paham dan hafal betul, karena dulu ketika masih SD kita ingat diajarkan hadis itu. Rasulullah bersabda,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sampun paham nggih Pak nggih? Sampun apal nggih hadisipun nggih? Nggih insyaallah. Paling boten penggalan pertama nggih Pak Haji nggih. Innamal a'malu binniyat. Lajengipun niku pun bonus hafalan bonus. Karena selanjutnya adalah keterangan dari penggalan kata innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Segala perbuatan di sini tentunya al-a'mal di sini mencakup af'al dan akwal. Mencakup perbuatan apakah itu fisik dan mencakup juga perkataan. Perkataan di sini sekarang mencakup juga aktivitas jari. Nggih. Nek rumiyin perkataan itu definisinya di lisan kebanyakan. Tapi sekarang kita sering mewakili kata-kata kita itu melalui gerakan jari. Bapak Ibu, Bu Hajah, Pak Haji sakmenika yang biasa pegang Android, ya Pak Haji nggih. Akwalnya diwakili dengan gerakan jari-jari tangan, tulisan. Bahkan sekarang tulisan sekarang sudah nggak repot-repot dihapus kayak pakai busaan zaman rumiyin Bapak. Cukup pencet del sudah hapus. Canggihnya teknologi. Perkataan kita baik itu berupa bunyi. Sekarang diwakili dengan voice call, telepon dan lain sebagainya atau voice note. Ataupun juga berupa tulisan, bahkan video. Itulah bagian dari kata a'mal, perbuatan kita. Cuman dalam hadis di sini dikatakan innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Maka yang akan kita bahas lebih jauh di sini adalah berkenaan dengan amal-amal yang mubah atau masyru' disyariatkan atau diperintahkan. Karena amal itu kan secara umum bisa apa saja. Perbuatan baik ya amal, perbuatan jelek juga amal. Maka yang perbuatan jelek ini tidak perlu dibahas karena sudah jelas dilarangnya. Maka pada pengertian ini niat tidak dibutuhkan dalam perbuatan jahat atau perbuatan jelek. Kenapa? Karena niat baik itu pun tidak akan merubah keharaman sebuah perbuatan. Nah pun jelas syariat itu udah masuk jelas perbuatan itu haram dilakukan, maka dengan niat apapun dia akan tetap haram, tidak boleh dilakukan. Makanya kemudian itu tidak perlu untuk dibahas. Jadi perbuatan jelek atau perbuatan dosa tidak bisa berubah hukumnya karena niat yang baik. Lalu selanjutnya berkenaan dengan niat. Nah, yang kita maksudkan sebagaimana Rasulullah bersabda itu adalah bahwa semua perbuatan itu digantungkan kepada niatnya. Kalau niatnya buruk maka akan dapat dia balasan buruk. Kalau perbuatan itu baik maka akan dapat balasan baik. Lalu kemudian niat inilah yang kemudian menjadi ruh pada setiap amal perbuatan kita. Bahkan perbuatan baik seperti apapun, kalau niatnya tidak pas, tidak benar, tidak sesuai dengan syariat yang dikehendaki Rasulullah SAW, maka amal perbuatannya akan ditolak atau mardud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa berniat baik lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya kemudian amal perbuatan itu betul-betul digantungkan kepada niat dari para pelakunya. Maka sebaik apapun amal perbuatan itu bergantung pada niat dari pelakunya. Dalam situasi kebernegaraan atau situasi
sekarang ini kita lagi ngetren istilah moderasi beragama yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama Gusmen, istilah Bapak Haji Yakut Khalil Qomas berkenaan dengan moderasi agama. Berkenaan dengan ini, kita jangan sampai kemudian salah paham terhadap istilah ini. Salah paham berpikiran sempit dan salah paham berpikiran liberal. Karena dengan maraknya teknologi kita sering sekali mendengar istilah-istilah bahwa semua agama itu sama. Beberapa waktu yang lalu anak perempuan saya tanya satu hal pada saya, Bi, kalau orang non muslim berbuat baik, apakah dia akan masuk surga? Anak saya tanya gitu. Artinya apa? Dialog-dialog beragaman seperti itu pun ternyata sekarang dengan berkembangnya teknologi sampai ke tingkat yang paling rendah di anak usia SD kelas 2 dan kelas 3. Kebetulan anak saya masih kelas 3. Saya tidak tahu dari mana dia sampai ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah itu dari HP, dari aplikasi yang dia lihat, ataukah dari teman-temannya. Ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana kita kemudian dari awal memberikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada anak-anak dan kepada keluarga kita sedini mungkin. Satu sisi saya senang anak saya kemudian mempunyai pertanyaan seperti itu. Di sisi lain kita khawatir bagaimana arusnya teknologi kemudian begitu derasnya sampai kepada anak-anak kita sementara kita lengah akan hal itu. Makanya kemudian saya teringat pada sabda Rasul ini. Saya sampaikan ke anak saya bahwa bagaimanapun seseorang berbuat baik atau melakukan perbuatan yang terpuji, ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak punya hak akan surganya Allah, saya bilang. Surganya Allah. Kok jangankan orang yang lain agama, ya orang yang muslim saja ketika niatnya keliru itu tidak dapat apa-apa. Lalu bagaimana kita akan memberikan statement bahwa semua agama itu sama, bahwa semua orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga? Ini kan sesuatu hal yang harus kita pahami betul. Jadi di awal tahun ini mari niat-niat kita mulai kita perhatikan. Karena niat yang dikehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Bayyinah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah orang-orang itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyembah Allah dengan setulus-tulusnya dalam beragama kepada Allah. Artinya apa? Dalam berniat mengawali semua perbuatan kita betul-betul harus niatkan, tujukan, arahkan semuanya lillahi ta'ala. Nah, kata lillahi ta'ala ini atau ikhlas itu udah bahasa Arab. Artinya murni, bersih, jujur. Kata lillah artinya apa? Meniadakan tujuan-tujuan lain atau harapan-harapan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Niki berbicara niat itu sesuatu hal yang sungguh penting tapi sungguh berat. Ringan di lisan, berat di hati. Ilmu niat ini ada di semua kitab fikih dan tidak pernah ditinggalkan. Semua aspek ibadah dalam Islam mesti dimulai dengan niat. Itu artinya apa? Niat itu memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau orang sering bilang yang penting action dulu, yang lain belakangan. Ini dalam Islam tidak diterima. Karena Islam dari awal selalu mengarahkan akan aktivitas kita diarahkan atau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ilallah atau ibtigha'an limardhatillah. Mendekatkan diri kepada Allah dan mencari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam harusnya perbuatan itu
terukur, terencana, bukan waton bertindak akibatnya keri. Tidak, dalam Islam tidak seperti itu. Kenapa? Meniscayakan adanya niat. Dan niat inilah kemudian yang akan membedakan sebuah perbuatan itu apakah termasuk ibadah ataukah tidak. Dalam fikih Islam kita tahu ibadah itu ada yang mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Yang mahdhoh jelas, semua kitab mewajibkan ada niat. Tapi yang ghairu mahdhoh itu akan luas sifatnya. Bahkan kemudian aktivitas kita yang mubah seperti budaya, kebiasaan yang berkembang di masyarakat itu akan dinilai dari aspek niat. Kelihatannya itu cuma budaya yang berkembang di masyarakat, lokalan, di tempat lain tidak ada, tapi udah berjalan sedemikian rupa. Tapi ketika kegiatan itu diniatkan ibadah lillahi ta'ala, maka dia akan jadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang membedakan sebuah perbuatan itu murni perbuatan yang duniawi saja ataukah ukhrawi yang bernilai ibadah digantungkan kepada niat pelakunya. Niki pentingnya niat. Jadi sehari-hari ini kita beraktivitas dari banyaknya aktivitas dari pagi, siang sampai sore juga malam hari sebelum tidur. Kita kadang-kadang lupa, lek nyambut gawe, lek beraktivitas atau berjalan begitu saja. Akhirnya apa? Di akhir-akhir hidup kita akan merasa kelelahan dan merasa hampa. Karena apa? Karena ibadahnya lupa dari menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ming oleh keseletok. Pagi berangkat kerja mungkin ada yang ke pasar atau ke sawah, wis dibilani panas-panas, kesel, ngelak, sampai sore tinggal lelahnya. Di akhir hidup akan lelah dan akan hampa. Karena apa? Dia lupa akan niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat ini di awal tahun ini monggo ketika mau beribadah apapun, matur Bapak. Ketika mau beribadah atau beraktivitas apapun Bapak Ibu, silakan dari awal gantungkan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapkan dan niatkan semuanya ibtigha'an limardhatillah. Karena apapun aktivitas kita selama itu mubah dan tidak bertentangan dengan syariat dan diniatkan untuk Allah, itu akan bernilai ibadah. Itu luar biasanya niat. Panjenengan saking dalam niki wau tindak sampun niat dereng Pak. Oh, niatnya nopo? Ngaji. Alhamdulillah. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Niki minganu lho Pak. Panjenengan namun berjalan untuk menuntut ilmu. Rasul tidak mengharuskan panjenengan itu mendapat ilmu. Rasul tidak memaksa jenengan itu jadi orang alim. Hanya yang dituntunkan adalah apa? Di sini dalam hadis ini man salaka thariqan itu. Yang dituntunkan janji bagi orang-orang yang mau berangkat menuntut ilmu. Gek mangkate mawon sudah dijamin dimudahkan jalannya menuju surga. Apalagi sampai sini sinau tenan, ngaji tenan, tur oleh ilmu tenan, tur ditindake tenan. Niku sudah luar biasa lagi. Ini janji Allah bagi orang-orang yang mau berjalan menuntut ilmu. Saya pernah membaca sebuah kitab tipis, tapi dalam kitab itu ada satu hal yang menarik yang bukan main menurut saya karena kecerdasan kealiman sang mu'alaf. Beliau mengatakan bahwa seyogianya kita sebagai seorang muslim ketika melakukan perbuatan atau melakukan amal itu bersarikatlah dalam niat. Gabungkanlah niat. Panjenengan pernah membaca atau mendengar tentang menggabungkan niat, dua niat yang berbeda dalam satu
ibadah. Ada ulama yang membolehkan menggabungkan niat kurban dan akikoh. Ada ulama yang membolehkan niat puasa sunnah Senin Kemis dibarengkan dengan niat puasa sunnah Syawal. Ada ulama yang membolehkan menggabungkan satu ibadah sunnah dengan ibadah sunnah lain. Lepas dari ikhtilaf boleh atau tidaknya, selama itu ulama memang sudah haknya untuk berfatwa, kita boleh mengikutinya, karena itu bukan apa? Karena itu afdoliyah saja. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan, satu amal perbuatan, cerdas-cerdaslah, pinter-pinterlah merangkum niat, pinter-pinterlah gabung niat, nyambut gawene siji ning oleh akeh. Panjenengan saking dalam tidak meriki, niatnya setunggal, aku tolabul ilmi, alhamdulillah dapat niat tolabul ilmi. Onten ingkang tindak saking dalam niat silaturahmi, aku tak ketemu karo sederek muslim, sederek Pak Bu Haji, Pak Haji, suwe ora ketemu rasanya kangen. Apa? Menyatukan cinta sesama sama muslim. Niku nggih ibadah silaturahim. Aku niat tak mangkat kumpulan hibi wong wisuwe barang ora tahu infak. Niku nggih niat saya. Dari beberapa niat yang banyak itu kemudian disatukan dalam satu perbuatan. Toh aktivitasnya sama, panjenengan dari rumah. Sama berangkat dari rumah, datang ke sini beraktivitas di sini. Dan niatnya boleh apa saja selama itu sah dan boleh menurut agama. Silaturahmi jelas, okay. Infak ada infaknya, banyak sedikit tetap berinfak, gitu. Tolabul ilmi ada tolabul ilminya. Aku tak nderek bareng-bareng nyimak wasan Quran sareng-sareng. Niku nggih ibadah. Maka panjenengan dari dalam kok niatnya tirik-tirik banyak, maka Allah akan membalas sesuai dengan tirik-tirik niat panjenengan. Ini menurut salah satu kaul yang saya baca. Jadi niki istilahnya kita berniaga dalam amal, berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya satu tapi niatnya banyak, karena memang hakikatnya panjenengan juga melaksanakan perbuatan itu, dan itu Allah akan balas sesuai yang kita niatkan. Semakin mukhlis, semakin bersih niat kita karena Allah, dan semakin agung niat kita, maka akan semakin besar, semakin agung balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian amal seorang hamba itu tidak dilihat dari kuantitas atau kualitas amalnya, tapi di mata Allah yang dilihat adalah tingkat keikhlasannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bagaimana fisikmu, tapi Allah melihat bagaimana hati dan keikhlasanmu. Karena inilah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ibadah kemudian digantungkan pada kuantitasnya, banyaknya, terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kekuatan sama untuk beribadah? Onten ingkang mampu infak ming 100.000. Aniku mawon dibelan-belani nabung sik seminggu ben oleh 100.000 kanggo infak kempalan ibhi. Niku terus dibandingkan dengan yang punya kemampuan uang 100.000 niku boten sah ngempal ke seminggu. Angger ngerokoh dompetnya mesti ono 100.000-nya. Itu akan berbeda. Maka kemudian amal itu tidak dihitung dari banyaknya. Dan juga amal itu tidak dilihat dari kualitasnya. Ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Nopone boten wonten sing sami tiyang niku.
lahir kembar mawon, kembar napa niku? Kembar identik, mirip jan plek 11 12. Niku mawon mboten sami, Pak. Tidak akan sama. Lalu bagaimana kemudian kalau kualitas itu dipaksakan? Wonten sing saged maos Quran niku muratalannya pun sae dengan gaya-gaya muratal yang merdu didengar. Ada yang memang ya maca Quran iki sagede nggih ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih saged ngoten niku. Ana sing langkung saya saged. Itu namanya kualitas dan Allah tidak melihat itu. Yang dilihat adalah innallaha yanzuru ila qulubikum. Nggih nek saeniki nggih kathah alhamdulillah, kualitasnya nggih alhamdulillah, tapi jangan lupakan kemudian aspek lillahi ta'ala. Maka dalam sebuah kitab saya membaca bahwa Rasulullah SAW sendiri pun berpesan pada Muadz bin Jabal untuk merasa cukup dengan amalnya. Yang terpenting niatnya. Walaupun siti ning niate nopo lillahi ta'ala. Penegasan lebih lanjut dengan aspek lillahi ta'ala, Bapak Ibu. Tidak semua perbuatan baik itu lillahi ta'ala. Tidak semua perbuatan baik yang masyru' disyariatkan oleh Allah itu lillahi ta'ala. Karena yang dimaksud lillahi ta'ala itu adalah perbuatan-perbuatan wajib, fardu ataupun sunnah ataupun mubah yang masyru' yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul diniatkan murni untuk Allah. Artinya apa? Kemurnian niat kita itu tidak kemudian diembel-embeli atau ditunggangi dengan keinginan-keinginan duniawi, kepentingan nafsu kita. Niki sing angel. Kenapa sulit? Karena itu niat itu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Kenapa sulit? Karena niat itu adalah aspek rohani. Salat niku gampil, siapa bilang salat itu sulit? Ki zaman Kanjeng Nabi dugi sakniki salat niku ngoten niku to, Pak. Mila wonten tiyang kok diajak salat jarene aku ora iso salat niku ndak masuk akal. Wong sholat ke zaman pertama disyariatkan sampai besok kiamat nggih ngoten niku. Njuk apa alasan ora iso salat niku jane mboten logis niku. Oke. Lah niat itu adanya di hati. Bahkan menurut salah satu riwayat yang disandarkan kepada Imam Ali karramallahu wajhah bahwa niat itu adalah sesuatu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditempatkan ke dalam hati orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan dari nopo biasa dados imam wonten dalem dilalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan suara yang bagus, ilmu yang cukup, hafalan yang banyak, lalu kemudian merasa asik dengan dirinya sendiri ketika jadi imam. Lek moco Al-Fatihah, ya alhamdulillah saya agam irama murotalan. Kemudian membaca surat niku merasa tidak cukup dengan surat-surat pendek atau standar. Pakai surat-surat yang panjang. Kan apa? Merasa asik. Dan ini harus kemudian kita review kembali. Iki awak dhewe iki ibadah ki apa dasarnya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala ataukah kita ego dengan diri kita? Nek salat ki mbak monggo mang puas-puas kaya panjenengan. Bila perlu dep Quran, dibaca Quran tekan rampung. Salat sendirian. Tapi nek salat jamaah
Rasul sudah wanti-wanti ke kita agar kita selaku imam memperhatikan atau ngateke makmum. Mila nyun sewu, saya berpuluh-puluh tahun jadi makmum kiai-kiai sepuh, dan kemudian di akhir-akhir saya sering bermakmum dengan ustadz-ustadz muda. Itu beda, Pak. Bedanya apa? Kesan saya awal. Nek kiai mbiyen iki nek ngimami kok ya do banter-banter cepet-cepet. Ora suwe. Ning nek ustaz-ustaz sakniki sok-sok marai pegel ngadeg. Marai pegel ngadeg. Milo estu saya tiang nih, saya imam itu sebelum berdiri itu dilihat jamaahnya, paling tidak yang bisa dia lihat. Yang jamaah saya ini, makmum saya ini umurnya berapa ini? Angkatan berapa ini? Nek angkatan oversek, over 70, siap-siap mawon pakai surat-surat ringan. Jadi jangan saya punya guru yang bilang ke saya begini, beribadahlah sekuat kamu, tapi jangan beribadah dengan nafsu. Ibadah kau agak nafsu, onton ibadah kau nafsu. Maksudnya apa? Itu asik dengan dirinya pribadi, sementara melupakan diri dia punya makmum di belakang yang sudah sepuh. Itulah perlunya bagaimana kita saat ini mereview kembali apakah aktivitas ibadah kita betul-betul murni ibtigho'an limardotillah, ataukah ada embel-embel aspek egoitas pribadi kita, ataukah ada embel-embel lintasan-lintasan keinginan nafsu kita. Kados niki pancen angel. Kita awalnya pun ikhlas lillahi ta'ala. Pun ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan mulai wudu mau sholat sudah ikhlas lillahi ta'ala. Usra kelingan apa-apa kecuali Allah. Lah di akhir cerita niki bubar juga tuh niat. Kenapa? Niat itu diniscayakan, dijaga mulai aktivitas awal ibadah sampai selesai ibadah. Milo sampai sahabat selevel Ali radhiyallahu karamallahu wajah, sahabat Ali mantune Kanjeng Nabi, ponakan beliau. Itu sampai kita bisa mengambil hikmah betapa sulitnya orang menjaga niat. Dulu Kanjeng Nabi itu pernah sayembara. Barang siapa yang mampu sholat dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka aku akan hadiahkan gamisku untuknya. Lah sahabat ini berlomba-lomba niki. Lomba-lomba apa? Untuk ikhlas ibadah sholat niki. Semua berlomba-lomba. Termasuk sahabat Ali karamallahu wajah. Lah awal ketika selesai sholat, beliau kemudian ditanyakan, saya tidak punya hak terhadap hadiah itu. Karena setelah selesai sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadarlah beliau. Sadar kenapa? Ternyata sholatku ini hanya mengharapkan jubahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah berat dan sulitnya kita sebagai orang-orang yang dhaif untuk berniat ikhlas lillahi ta'ala dari awal dan sampai akhir. Tapi bagaimanapun ini sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan karena niat itu memang harus selalu kita review setiap saat, setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam sebuah hadis mengatakan, niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik dari amal perbuatannya. Makanya kemudian orang yang berniat lillahi ta'ala melaksanakan sebuah perbuatan soleh atau amal soleh, ketika sudah menetapkan niat maka Allah menghitung baginya satu amal kebaikan, pahala baginya. Ketika perbuatan itu dilaksanakan, niat sholat dapat niat satu pahala. Kemudian sholatnya dilaksanakan sampai selesai Pak. Maka Allah akan membalasnya
dengan 70 bahkan sampai bisa 7.000 kali atas amal baiknya ini. Tapi ketika seseorang berniat buruk, berniat berbuat dosa, selama dia belum mengerjakan perbuatan itu, Allah belum akan menuliskan satu dosa baginya. Milo, dalam riwayat lain juga kita pernah membaca dan semua saya kira sudah pernah mendengar bahwa di akhirat besok akan ada seorang mukmin yang merasa heran, merasa tidak berhak atas pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sowan menghadap Allah, Allah kemudian menunjukkan, ini loh hasil amal perbuatan baikmu di dunia. Ini amal solehmu. Ini amal zakatmu. Ini pahala berhajimu. Ini pahala sodakohmu, ini pahala solatmu. Tapi dia kemudian merasa heran dan merasa tidak berhak atas pahala amal itu. Loh Gusti, saya di dunia tidak pernah berbuat amal sebanyak itu. Lalu kemudian disampaikan kepadanya bahwa niat baikmu untuk melakukan sebuah amal soleh itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Milo pancen dados umat Kanjeng Nabi niku spesial sangat, Pak. Luar biasa. Durung nyambut gawe, durung amal, ning wis niat niku wis oleh ganjaran. Bahkan dikatakan niatnya lebih baik daripada amal perbuatannya. Kinten-kinten pripun kok niate niku khairun min amalihi. Niatul mukmini khairun min amalihi. Niate wong mukmin niku lebih baik dari amal perbuatannya. Maksudnya pripun? Angel lagi. Dados ngeten. Pada hakikatnya jenengan penggalih mawon. Upami kita sholat 2 rakaat. Kita habis energi berapa sih untuk menyelesaikan sholat 2 rakaat itu? Kita habis waktu berapa untuk menyelesaikan 2 rakaat itu? Niki standar umum nggih, mboten standare sahabat Utsman bin Affan yang 1 malam 2 rakaat tapi menghatamkan Al-Qur'an, niku mboten. Standar kita. 2 rakaat itu menghabiskan berapa waktu sih? Berapa lama? Waktu yang kita habiskan untuk sholat 2 rakaat, energi yang kita keluarkan untuk 2 rakaat, sebandingkah dengan balasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggih mboten. Karena apa? 2 rakaat yang kita dirikan lillahi ta'ala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana setara antara niat dengan amal perbuatan? Selama tidak akan pernah setara, tidak akan pernah sebanding. Karena amal itu bagiannya manusia, sedangkan niat ikhlas lillahi ta'ala itu adalah bagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan pernah sepadan. Salat ping rakaat ganjarane lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu kenapa dan bagaimana murahnya, besarnya, agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan, dicurahkan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal seperti ini tidak terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ini spesial untuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai sekarang pun kalau buka atau niku rahasiane niat. Sering-seringlah berniat. Panjenengan jalan-jalan teng daerah pegunungan ngaler nika pit-pitan enjing-enjing kok ndelok Gunung Merapi gedene semono. Ya Allah Gusti, mbok aku duwe beras oke semono, tak bagi-bagi wong sak Sleman. Itu niat, Pak. Dan Allah akan membalasnya sesuai dengan niat panjenengan. Niyatul mukmin khairun min amali. Njuk pawitan napa niku? Mingpit-pitan munggah ndelok gunung kok niat ngoten niku dadi ibadah. Pawitan napa?
Tidak modal apa-apa itu. Modalnya apa? Niat. Panjenengan lihat sesuatu yang menarik hati panjenengan berupa harta kekayaan atau apapun. Ana wong kok sugih kaya ngono. Duwite kok tabungannya ngasih miliaran triliunan. Oh, mbok yo aku sing duwe. Engko ben taun tanggaku sak RT tak munggahke kaji kabeh. Wah nek aku duwe duit semono akeh, koncoku pengajian ben taun tak ja umroh gentenan. Gitu. Itu niat baik. Kita mengeluarkan apa? Tidak mengeluarkan apapun, hanya niat betul-betul keinginan terdalam hati kita. Nggih. Sekeco nggih Pak nggih. Ming niat lho niku. Ketoke sepele ra ngetoke apa-apa ning walesane gedhe, agung wonten ngarsane dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah Allah. Begitulah Allah. Karena apa? Ya zat yang maha agung ya harus begitu. Niki logikanya ngeten. Memang pemberian balasan itu selalu saja berbanding dengan pemberi balasan. Apa yang diberikan dengan pemberi itu selalu saja sebanding. Nek panjenengan ngejoke proposal teng Pak Bupati untuk pembangunan masjid sawahan upami ngajukan proposal 100 juta. Maka Pak Bupati akan menggelontorkan dana sesuai dengan kemampuan beliau selaku bupati. Itu pun harus rembugan dengan SKPD, dengan anggota DPR mungkin atau dengan asistennya. Ono duit nganggur apa ora iki sawano masih dibangun. Nyumbang piro? 50 juta onten Pak Bupati. Nggih, 50 juta. Sesuai dengan kemampuan. Ming proposal hanya 20 lembar dapat 50 juta. Lah kula jenengan sami niku yang kita tuju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kekayaannya tidak terbatas, yang keagungannya tidak pernah kita bisa bayangkan. Milo pemberian Allah Subhanahu wa taala itu anugerahnya selalu saja sesuai dengan kemuliaannya. Dan itu juga akan disesuaikan dengan bagaimana kebersihan dan keikhlasan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki bolak-balik kalau wong salawang sule ngaos napa masalah niat niku karena memang perlu dan kita sering sekali lupa. Pagi beraktivitas, waktu nyambut gawe tok, lali. Lo perlu nih apa toh? Nah, itulah makanya kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengajarkan kita sebenarnya di balik itu adalah Rasulullah menuntun akan kita agar kita berniat. Setiap amar kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap amal perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ajaran ini, ajaran memulai aktivitas dengan bismillah di dalamnya terkandung agar kita selalu berniat dalam aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nek tiyang rumiyin mboten bismillahirrahmanirrahim, Bu. Suwelah. Onten sing semilah. Sebagian suwelah, sebagian semilah. Ini aslinya bismillah. Niku potongan saking bismillahirrahmanirrahim. Harapannya apa? Dengan ucapan itu tersambunglah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku luar biasanya niat. Nggih. Sampun sami paham Pak Bu? Nggih. Nggih, kantun niate. Niki sampun jane dereng rampung Pak Haji niki. Nggih, alhamdulillah. Itu beberapa hal berkenaan niat. Tapi satu lagi bahwa niat itu butuh ilmu. Kalau yakin di antara Bapak Ibu Haji yang rawuh saat ini
mungkin dari panjenengan baru mendengar bahwa satu amal perbuatan bisa kita gabung niatnya sampai banyak. Bersyarikat dalam niat. Mangkate mingsep pindah aktivitasnya niatnya tiri-tiri apik kabeh lillahi taala kabeh. Jadi ganjarane tergantung niatnya kiambak-kiambak. Yang dari rumah ming niatnya ming mangkat tok. Ya niat dapatnya niat mangkat tok. Sisanya dalam niatnya banyak sekali untuk kebaikan lillahi taala, pulang akan membawa amal perbuatan yang banyak sekali. Lalu untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan, mungkin ada satu pertanyaan yang melitik di hati. Kita tadi sampaikan bahwa niat itu adalah perkara hati dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tahu kita tuh ikhlas po ora ki ya awake dhewe. Wong liya ora bakal ngerti. Karena itu hubungan kita, urusan kita dengan Allah. Njuk kepripun nek kok ngerasa isih urung ikhlas. Nah niki Milo niat makanya kemudian ikhlas itu, niat ikhlas lillahi taala itu perlu pembiasaan, perlu latihan dan perlu ilmu yang pokok itu. Dan kemudian dibiasakan. Jangan kemudian karena merasa wah aku nek ngamal 1.000 ku ya ora ikhlas tak 10.000 wae. Mboten. Wah aku nek salat sunah saurunge salat fardu ki rasane ki ana rasa riak ning ati. Tetap laksanakan, tetap salat. Karena apa? Orang yang kemudian dia tidak mau beribadah dengan alasan dia tidak ikhlas, ya dia memang tidak ikhlas. Artinya apa? Ikhlas ra ikhlas tetap laksanakan. Semoga dengan kesungguhan kita beribadah pada Allah dan usaha hati kita untuk ikhlas pada Allah, Allah berkenan mencurahkan rahmatnya yang berupa rahasia ikhlas ke dalam hati kita. Amin ya robbal alamin. Kados ngaten nggih Pak Haji. Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nika ingkang kula aturaken bab ikhlas mugi wonten manfaatipun. Salajengipun kagem untuk menutup pengajian kita hari ini ada i'lan permohonan doa untuk Ibu Hajah Endang Sri Ningsih yang sudah sedo karena Covid beberapa waktu yang lalu nggih Bapak. Semoga beliau almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan berkahnya kepada kita sekalian. La hadini wa kulinatin sholihah khususon ila ruhi Ibu Hajah Endang sini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha ya Allah. Bibarakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لروح Ibu Hajah Endang Sri Ningsih Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqiya min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adza bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semua kesalahan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.